Ning tawang ono lintang. Alkisah, tinggallah Simbok tua bersama dengan putranya yang gagah perkasa bernama Jaka Tarub di desa Sakti yang terletak di kaki Gunung Uang. Simbok, aku pulang. Oh, anak ganteng Simbok sudah pulang. Pasti kamu lelah. Duduklah sini. Mbok, lumbung padi kita sudah penuh. Andai saja ada alat penukar barang di desa Sakti ini, pasti Jaka tidak harus ke hutan mencari kayu bakar. Namun apalah daya, para tetangga di sini sekarang pada ketakutan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Sudahlah anakku, daripada kamu semakin ngelantur, lebih baik kamu beristirahat saja. Keesokan harinya, Jaka Tarub menghampiri Simbok yang sedang berada di ladang. Dia hendak berpamitan untuk mencari kayu bakar di hutan. Mbok, aku pergi dulu ya. Di saat Jaka Tarub sedang sibuk mengumpulkan kayu bakar, ada 6 bidadari cantik yang turun ke bumi dari sebuah kayangan yang bernama Nagara Danaraksa. Mereka turun ke bumi hendak mandi di Sungai Opak karena sudah sepekan air di kayangan mati. Para bidadari sangat menikmati kejernihan air di Sungai Opak dan sesekali bermain air dengan para bidadari lainnya. Wah, seandainya di antara mereka ada yang menjadi kekasihku. Oh, indahnya. Tak jauh dari pandangannya, Jaka Tarub melihat tumpukan selendang para bidadari. Senja telah tiba. Para bidadari bersiap harus kembali ke kayangan. Sayangnya Nawang Wulan kehilangan selendangnya. Dia mencari ke seluruh tempat di tepi sungai. Namun, selendangnya tak kunjung ditemukan. Saudara-saudara Nawang Wulan memutuskan untuk kembali ke kayangan dan meninggalkan Nawang Wulan sendirian di tepi sungai. Maafkan aku, Nawang. Kami harus segera kembali ke kayangan. Raja dan Ratu Kayangan sedang merasa cemas menunggu Nawang Wulan. Namun, tibalah para bidadari, sampailah di kayangan dengan wajah penuh ketakutan. Dari mana kalian, wahai anak-anakku? Oh iya, mana Nawang? Kok tidak ada di antara kalian? Heh, Paman, diamlah. Mereka berlima barusan turun bumi, Raja Ratu. Kami sudah memperingatkan sebelumnya kepada para bidadari kalau di bumi itu tidak secanggih di kayangan. Mereka masih menggunakan cara barter dalam bertransaksi. Beda di kayangan, IT sudah canggih, transaksi sudah cashless. Kita pengen apa tinggal sekali pencet, kiriman langsung datang ke kayangan. Namun, para bidadari ngotot, Raja. Kami mandi Paman di bumi, bukan mau barter, karena air di kayangan sudah menipis. Tapi maaf Raja, Bunda Ratu, Nawang Wulan kami tinggal di bumi, karena selendangnya hilang ketika mandi di sungai. Diam semua. Raja kecewa karena kalian telah turun ke bumi tanpa seizinku. Kalian juga para pengawal. Apa tugas kalian selama ini? Bukankah aku selalu berpesan jaga dan tegakkan kejujuran sebagai penduduk kayangan? Apa? Nawang masih di bumi? Astaga, tolong segera temukan Nawang. Hai kamu, mengapa kamu ada sendirian di sungai ini? Aku sedang mencari selendangku. Aku akan membantumu. Ayo ikutlah denganku ke rumah. Ada Simbokku di sana. Sampailah Jaka Tarub dan Nawang Wulan di rumah dan bertemu dengan Simbok. Siapa dia, Jaka? Simbok tidak mengizinkan kamu membawa wanita ke rumah ini kecuali kamu akan menikahinya. Apa kata orang-orang nanti, Jaka? Maukah kalian aku nikahkan? Ke pasar membeli paku. Maukah kamu jadi istriku? Ikan asin bukan ikan, Mas. Ya gasin aja dong, Mas. 1 tahun telah berlalu. Mereka hidup dengan bahagia dan dikaruniai seorang bayi. Nawang Wulan nampak ulet sedang memasak di dapur.
Jaka Tarub tiba menghampiri Nawang Wulan karena anaknya sedang menangis. Nawang Wulan menyusui anaknya hingga berhenti menangis. Kemudian mengembalikannya kepada Jaka Tarub dan berpesan untuk tidak membuka tutup dandang yang ada di atas tungku itu. Dan dia izin sebentar untuk menemui saudara-saudaranya di Sungai Opak. Jaka Tarub merasa penasaran dengan isi dandang itu, dan dengan sengaja ia membuka isi dandang itu. Wahai saudara-saudaraku, datanglah, aku memanggilmu. Apa kabar kalian, wahai saudara-saudaraku? Oh iya, bisakah kalian menolongku membelikan aku baju di kayangan? Di bumi bajunya kurang gaul. Tapi aku tidak memiliki sesuatu untuk memberinya. Duh kak, bukannya di kayangan lebih canggih daripada di bumi? Kan bisa pakai kris. Apa? Keris? Kris tahu? Itulah. Pokoknya beliin ya kak. Oh iya kak, dan saudara-saudaraku yang lain, aku mau kasih breaking news. Aku sudah menikah dengan manusia dan aku sudah mempunyai anak. Tolong ya, jangan sampai Raja dan Bunda Ratu tahu tentang hal ini. Selamat tinggal saudaraku, maafkan aku harus segera pulang. Nawang Wulan pun pergi meninggalkan saudara-saudaranya untuk melanjutkan memasak. Tapi ternyata tutup dandang itu telah terbuka. Nawang Wulan merasa kaget dan menghampiri Jaka Tarub. Mereka berdua cekcok karena Jaka Tarub telah mengingkari janjinya dengan membuka tutup dandang itu. Nawang Wulan menuju pondok dan tanpa sengaja ia menemukan selendang yang selama ini ia cari. Nawang Wulan akhirnya marah sama Jaka Tarub. Tega kamu Jaka kepada Nawang Wulan. Mengapa kamu mengambil selendangnya begitu saja? Aku ini mendidikmu untuk selalu berkata jujur. Aku merasa gagal menjadi seorang ibu. Bukan begitu, Mbok. Aku tidak ingin kehilangan Wulan. Jadi selama ini kamu Mas yang mengambil selendangku. Kenapa Mas? Begitu teganya kamu denganku Mas. Aku kecewa Mas. Adinda, jangan tinggalkan aku. Maafkan aku. Bagaimana dengan bayi kita kalau nangis kehausan? Bawalah dia ke sungai tempat kamu mengambil selendangku pada malam hari. Aku akan menyusuinya di sana. Nawang Wulan pun memutuskan untuk kembali ke kayangan dengan rasa kecewa. Dia pun menemui sang raja dan sang ratu. Mohon izin Raja, maafkan aku karena baru kembali datang kemari. Dari mana saja kamu, Wulan? Kayangan ini selalu menunggumu. Maaf Raja, Nawang Wulan selama ini tinggal di bumi dengan manusia. Mereka sangat baik. Tapi Raja, kita harus membantu penduduk bumi. Perekonomian di desa Sakti sungguh kocar-kacir. Mereka sangat terbelakang dalam bertransaksi, tidak secanggih kita Raja. Maksudmu gimana Wulan? Coba diperjelas. Maaf Bunda Ratu, di desa Sakti untuk bertransaksi masih memakai sarana barter tukar-menukar barang antar warga. Dan ini tentu saja tidak efektif. Raja dan Bunda Ratu harus turun ke bumi untuk memberikan sosialisasi. Kalau bisa, bantu penduduk bumi untuk menciptakan mata uang sebagai alat tukar Raja. Kalau saja waktunya tidak 8 menit, pasti Nawang Wulan bisa memajukan desa Sakti. Baiklah Wulan, nanti akan Raja pikirkan. Sekarang beristirahatlah dulu. Nawang Wulan pun bertemu dengan bidadari lainnya. Mereka saling berpelukan dan berbahagia. Keesokan harinya, para penduduk kayangan turun ke bumi menemui Simbok dan Jaka Tarub sambil membawa mata uang yang akan digunakan sebagai alat tukar menukar di desa Sakti dengan nama Kepeng. Penduduk bumi merasa bahagia karena Kepeng dapat mempermudah mereka dalam bertransaksi. Inilah Kepeng. Dengan bangga, aku raja dari Kayangan Nagara Dana Raksa menciptakan Kepeng untuk penduduk bumi di desa Sakti. Mulai sekarang, warga desa Sakti sudah bisa bertransaksi dengan Kepeng. Saya sebagai Raja Kayangan mengucapkan banyak terima kasih karena selama ini
kalian telah menjaga Nawang Wulan dengan baik. Lost